inilah penyembahan, saudara. Penyembahan itu tidak kelihatan. Mengapa? Karena hubungan dengan hati. Amin, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, pintu surga terbuka. Kita kejar Tuhan, ada mujizat di situ. Kita kejar Tuhan, ada berkat di situ. Ada amin? Ini yang Tuhan taruh di hati saya, kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, keras. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Terus, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Judul khotbah ini yaitu doa besar kuasanya. Tengok kiri kanan, katakan doa besar kuasanya. Lebih mantap jabat tangan, katakan 2, 3. Doa besar kuasanya. Katakan kiri kanan, doa yang seperti apa? Pasti banyak yang protes. Apa Pak? Doa besar kuasanya, ini bukti. Sudah berdoa. Siang malam, kepala di bawah, kaki di atas. Nggak datang-datang pasangan hidup. Udah jungkir balik nih. Saya lihat muka saudara, muka-muka pergumulan ini. Dari muka kelihatan peperangan rohani. Kadang-kadang datang di gereja, tengok kiri kanan seringkali berkata, Tuhan, itukah dia? Bicara doa, apa yang kurang? Doa pagi, doa malam, doa puasa, doa pengerja, doa subuh, menara doa. Semua doa-doa. Mana jawaban? Katanya besar kuasanya. Nah, inilah judulnya hari ini. Doa seperti apa? Amin. Dikatakan tadi yang kita baca, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Angkat tangan di sini manusia. Cukup banyak yang tidak angkat tangan. Cukup banyak. Coba tanya dirimu, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga jadi biji matamu. Elia manusia biasa. Tapi ketika Elia berdoa, ada kalimat ini. Ada kalimat tambahan. Ketika ia berdoa, dengan apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ketemu sekarang. Doa yang seperti apa? Yang sungguh-sungguh. Sudah sungguh? Sungguh-sungguh. Berarti apa? Hati. Amin, amin. Bicara hati apa? Tidak kelihatan. Itulah penyembahan. Jadi doanya harus sampai pada titik penyembahan. Kalau cuma sekedar berdoa, ningkat lagi, sungguh-sungguh, sampai penyembahan. Amin, amin. Ya. Kalau doa hanya sampai pada titik penampilan, itu yang Tuhan sorot dan Tuhan marah. Doa yang kayak gini aku tidak kendaki. Kayak doa orang Parisi kan. Doa, nah, tapi hati. Setuju dengan saya, hati dengan muka beda.
Amin. Dan banyak kita berdoa hanya menonjolkan penampilan. Ya, muka senyum, tengok kiri kanan, cium pipi kiri, pipi kanan. Dalam hati, gua cakar. Nak jadi jawaban. Doa yang sungguh-sungguh itu penyembahan. Dan penyembahan itu tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena hanya Tuhan yang lihat. Itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin? Ya. Ini dia, ada hati. Karena itu supaya doa itu besar kuasanya. Baik, kuncinya dulu ya. Ada dua. Pertama, jaga hati. Ya. Jangan terlalu banyak jaga hati orang. Jaga hati masing-masing. Kedua, buka hati. Ya, selebar-lebarnya. Itu namanya sungguh-sungguh. Katakan kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Penampilan itu bisa menipu. Tapi hati itu hubungan dengan Tuhan. Hati kita harus beres. Ada amin? Itulah doa yang sungguh-sungguh. Di pasal 5, di Yakobus pasal 5 ini, saya menemukan doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Ada 5. Ini jam berapa sekarang? Jam 7. 1 poin, 1 jam. 7 tambah 5 berapa? Ya, jam itulah kita pulang. Tahan saudara? Saya enggak tahan. Kelamaan. Kita buka hati. Saya percaya, seperti saya tadi bilang, ini muka-muka pergumulan ini. Apalagi yang muda-muda begini. Hati-hati. Ya, jangan sampai salah memilih. Kadang-kadang sudah banyak doa, tidak dijawab-jawab, akhirnya putus asa. Sehingga doanya sudah aneh-aneh. Sudah memaksakan Tuhan maksudnya. Sampai berdoa begini, Tuhan, apabila yang muncul di pintu itu dari Tuhan. Pas dia buka mata, nenek-nenek keluar. Terima jadi. Kan itu doa yang seperti apa? Tolong perhatikan. Doa mengubah keputusan Tuhan. Saya ulangi. Doa mengubah keputusan Tuhan. Saya buktikan, Alkitab tentunya. Hizkia sudah divonis Tuhan mati. Tapi ketika Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dari mana kita tahu dia berdoa dengan sungguh-sungguh? Alkitab berkata di 2 Raja-Raja pasal 20. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Coba tengok dinding. Dapat apa di dinding? Beda kalau kita lihat mall. Beda dengan lihat dinding. Tapi di situ dia tersungkur apa? Menyembah. Amin, amin. Dia tersungkur menyembah. Jadi doa yang sungguh-sungguh penyembahan. Karena penyembahan itu hanya fokus pada Tuhan. Penyembahan itu murni. Kenapa murni? Hanya menyenangkan Tuhan. Selesai dia tersungkur. Tuhan katakan kepada nabinya, sampaikan kepada Hizkia. Tidak jadi mati. Tetapi diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara yang di sini yang sering putus. Nggak tahu putus apa. Sampai urat saraf sudah putus. Hari ini tidak kebetulan engkau datang. Jangan kecewa. Jangan merasa gagal. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Rencana Allah tidak pernah gagal. Karena rencana Allah itu damai sejahtera. Dia memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Ada amin? Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi fakta dan kenyataan kok nak terjadi tadi ini.
Doa yang seperti apa? Jadi kegagalan itu tergantung respon. Tergantung tanggapan kita akan rencana Allah. Yang pasti rencana Allah tidak pernah gagal. Karena Allah selalu bekerja dengan rencana. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi apa yang sudah dirancangkan Allah dalam hidupmu, masa mudamu, kuliahmu, pekerjaanmu, sekolahmu, rumah tanggamu, keluargamu, percayalah. Itu mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Karena itu doa yang seperti apa? Jawabannya sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Penyembahan. Keputusan surga bisa berubah. Kedua, Alkitab berkata, Nineve. Tuhan kondisikan sedemikian rupa kepada Yunus. Mencoba menghindar. Tapi Tuhan tarik dia. Dan berubah. Yang harusnya dihukum. Bayangkan. Doa sungguh-sungguh seperti apa di Nineve sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguh di Nineve. Binatang pun puasa. Jadi yang namanya di Nineve. Ada anjing di Nineve. Ada babi, kuda. Puasa semua. Bagaimana babi di Depok? Bagaimana babi di Depok? Puasa enggak? Tidak. Tapi orang yang makan tuh babi. Yang makan itu enggak pernah puasa. Jadi betul-betul hanya untuk Tuhan. Abraham, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia meratap, tersungkur kata Alkitab. Itu penyembahan. Tuhan bilang, oke, Abraham. Bram, dengar Bram. Kalau ada lebih daripada 5 orang saja, aku tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora ini. Kan begitu kan? Kenapa? Karena Abraham tersungkur minta belas kasihan Tuhan. Tapi karena tidak ada, jadi kuncinya doa yang sungguh-sungguh itulah besar kuasanya. Hari ini ada 5 hal engkau perhatikan. Sehingga rencana Allah tidak gagal dalam hidup kita. Ambil respon ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Doa yang seperti apa? Yang pertama ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Keras. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Terus. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tolong dicatat. Doa yang seperti apa besar kuasanya? Pertama, doa yang lahir dari percaya. Amin. Doa yang lahir dari iman. Kenapa enggak dijawab-jawab? 2 hati sih. Saya lebih condong bicara pasangan hidup karena saya lihat 90% muka-muka pergumulan soal itu ini. 2 hati sih. Inikah Tuhan? Lihat lagi, inikah Tuhan? Lihat lagi, ini mata keranjang. Padahal keranjang tidak punya mata. Doa yang lahir dari percaya. Amin, amin. Jadi artinya apa? Doa yang lahir dari percaya. Harus ada keselarasan. Percaya enggak dia sama Tuhan? Sungguh-sungguh enggak dia sama Tuhan? Nah kita kadang-kadang berdoa dengan penampilan. Apa arti penampilan? Cantik. Ganteng. Ganteng. Kayak gantang. Cantik. Pakai lipstik 30 cm. Kuntilanak. Itukah doa penampilan? Oh Tuhan. Cantik. Dia Tuhan. Dan kita paksakan Tuhan. Bahkan kita ancam Tuhan. Dia Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, awas. Wih, memangnya Tuhan satpam. Tapi doa yang lahir dari iman. Percaya. Ayo kita lihat ayatnya. Saudara datang tidak kebetulan. Terjawab semua malam hari ini. Kok gak ada amin? Matius 21. Ayat 21 dan 22. Ayo dengan keras. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya apa dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat
apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini. Keras. Tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Perhatikan, ada unsur, tunggu dulu, 21 dulu, jangan cepat-cepat. Amin bro. Lupa di mana ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Jadi saudara, doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari iman itu dimulai dengan apa? Pikiran Kristus. Amin, amin. Setelah pikiran Kristus diperkatakan. Jadi dimulai dengan pikiran, lalu diperkatakan. Ya. Ketika saya melihat Jerry, nggak langsung ngomong, tapi ini langsung jalan. Apa ini? Pikiran. Baru ngomong. Hati-hati, iblis menyerang pikiran kita. Dia serang. Dan kita katakan itu. Terjadi. Di bulan September ini, di penanggalan Ibrani Israel, mereka sebut tahun baru. Yaitu apa? 5780. Yang disebut dengan Ayin P-E-H. P. Coba katakan kiri kanan, 2, 3. P. Kalau belum keluar tuluda belum P. 2, 3. P. P itu apa? Dia itu gambarnya berbentuk corong. Yang mereka sebut tahun mulut. Jangan dulu batuk. Belum selesai sudah batuk. Jadi mereka sebut tahun mulut. Maksudnya apa? Tahun P hari-hari ini. Yaitu apa yang kita katakan pasti digenapi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Perhatikan keluarga dan anak-anak muda di tempat ini. Malam hari ini. Doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari iman. Percaya apa yang kita katakan pasti terjadi. Jangan bimbang, jangan dua hati. Perkatakan, amin. Ucapkan dalam nama Yesus. Karena itu fokus. Jangan gagal fokus. Fokus. Katakan kiri kanan. Fokus. Amin. Fokus. Ketika Yesus berjalan di atas air, siapa yang bicara itu hantu? Halo? Hei. Siapa yang bicara hantu ketika Yesus berjalan di atas air? Murid-murid. Apa nak mengerikan? Murid-murid Tuhan Yesus. Yesus berjalan di atas air. Mendekati mereka. Mereka bicara hantu. Mengerikan. Kalau kok Yesus berjalan mundur, ini kan Alkitab berkata di Matius 14, Yesus berjalan menuju perahu murid-murid. Berarti kan semakin mendekati perahu, logikanya mereka sudah tahu dong siapa yang datang itu. Karena mereka siang malam bersama Yesus. Harusnya mereka ngomong apa? Itu Tuhan. Tapi kenapa mereka ngomong itu hantu? Ini dia. Hati-hati saudara. Fokus itu penting. Makanya ketika Yesus sampai, rasanya Yesus mau tempeling mereka. Benar, sampai Yesus bilang begini. Kurang percaya, engkau bimbang. Kan gitu, baca di Matius 14. Mungkin khotbah saya bulan lalu itu. Cuma saya lupa apa khotbah yang kelima atau keenam. Ya. Kamu kurang percaya, bimbang dan ragu. Kepada siapa? Murid-murid. Karena itu hari-hari ini saudara, percaya itu. Apa artinya percaya diaplikasikan? Katakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Amin. Karena apa yang kita katakan itu pasti digenapi. Hari-hari ucapkan. Karena itu fokus itu penting. Lihat Tuhan dengan benar. Ya, ada amin? Lihat Tuhan dengan benar. Ini Tuhan mau. Sebab kalau kita ya salah fokus dengan Tuhan, maka pikiran kita dikuasai dengan negatif. Dan orang punya pikiran negatif.
Satu dampaknya, jadi negatif semua. Di atas gunung, meletus tuh gunung itu. Di pesawat, jatuh ini. Naik becak, kebalik ini. Naik kapal, tenggelam ini. Lihat ibu-ibu pakai konde, terbang tuh konde. Padahal bukan dia yang pasang, negatif. Dan itu terbawa di gereja. Terbawa di gereja. Lihat pembicara, siapa yang khotbah? Ini pendeta siapa itu, kecil-kecil begitu. Wih. Keceplos ngomongnya. Bisa khotbah enggak dia? Coba kalau kau yang khotbah, apa enggak goyang semua ini? Negatif, hati-hati. Itu orang yang kurang percaya. Orang yang punya pikiran negatif, itu tingkat ketersinggungannya itu menonjol. Orang yang punya pikiran negatif, curiganya itu tingkat tinggi. Contoh curiga, cuma ditengok sedikit. Apa tengok? Orang yang punya pikiran negatif, itu emosinya tidak stabil. Pikiran negatif, keputusan-keputusannya tidak akurat. Betul. Karena itu, doa besar kuasanya, itu lahir dari iman. Bukan pikiran negatif. Perkatakan firman Tuhan. Percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi. Apapun persoalanmu dan apapun pergumulanmu, keluarga kah, ekonomi, pasangan hidup, ini dia nomor satu. Lahir dari percaya dulu. Sungguh-sungguh jangan goyah. Katakan amin. Ya, pasti ucapan kita pasti firman Tuhan. Dan apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Coba tambah lagi satu ayat lagi tadi, Matius 21 ayat 22 sekarang. Belum selesai tadi ya, 1, 2, 3. Keras. Dan apa saja yang kamu minta, apa? Dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Ya. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada amin? Itu kita perkatakan. Pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Gunung ini pindah. Mana bisa pindahkan gunung, karena gunung itu tinggi. Tetapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Ya, nah ada gunung rata, setuju? Ada di Jakarta gunung rata, gunung Sahari, rata itu. Bagi Allah tidak yang mustahil. Amin. Karena itu, doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari iman. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Doa yang seperti apa? Yang kedua, Yakobus 5 ayat 16. Kembali lagi Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian A. Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Keras. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu terus. Dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Katakan amin. Doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Catat yang kedua. Doa yang lahir dari suatu pengampunan. Amin, amin. Kita lihat ayatnya. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuh, 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Apa? Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Apa? Ialah segala dosamu. Silakan berdoa. Tetapi keluar penampilannya itu. Tidak ada apa-apa. Ada besar kuasanya. Tapi doa itu besar kuasanya. Yang kedua, doa yang lahir dari suatu pengampunan. Ada amin? Ya. Lawan kata pengampunan adalah apa? Kebaperan. Orang yang terbawa baper, ujung-ujungnya kecewa. Orang yang terbawa perasaan, ujung-ujungnya sakit hati. Betul. Sakit hati, hati patah, tulang patah-patah. Semuanya patah.
Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ya, lihat, kebaperan itulah yang membuat doa itu tidak ada kuasa. Padahal apa yang kurang? Doanya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Ibadah jalan terus. Tetapi apa? Kebaperan. Terbawa dengan perasaan. Ya, di Matius 14 saya tambahkan lagi. Ketika Petrus berjalan di atas air. Tiba-tiba kenapa dia tenggelam? Dirasanya, perasaan tuh. Dirasanya. Tiupan angin, tenggelam. Hati-hati dengan kebaperan. Ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Ya, sakit hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh. Dan kita rindu ketika kita memiliki perasaan Kristus. Amin, amin. Maka kita akan rasakan dan alami betapa dahsyatnya doa-doa kita. Jawaban Tuhan terjawab atas kita. Ada amin. Ya, miliki perasaan Kristus. Katakan kiri kanan, miliki perasaan Kristus. Jadi percaya itu hubungan dengan pikiran Kristus. Ya, sudah mulai jelas ya. Jadi doa yang lahir dari iman itu hubungan dengan pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus, apa itu? Pikiran yang taat, katakan. Yang kudus, katakan. Unity, katakan. Setia, katakan itu. Terjadi. Apa yang kita katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, doa yang lain dari suatu pengampunan. Yaitu apa? Miliki perasaan Kristus. Jangan terbawa dengan baper. Tengok saya, ini penting. Kan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kan tergantung begini kan. Lalu kan ada yang teriak di bawah kan. Kalau engkau anak Allah. Terus. Turun dari salib. Saya tanya saudara, bisa enggak Tuhan Yesus turun dari salib? Karena dia Tuhan. Tapi dia juga manusia loh. Ya. Tengok saya. Bayangkan ketika Tuhan Yesus tergantung begini. Lalu Tuhan Yesus dengar ada suara berkata begini. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Yesus lagi begini. Tiba-tiba Yesus bilang begini. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Belum tahu saya. Saya bisa turun dari salib. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tupaku kecabut dengan sendirinya. Tu mahkota duri copot. Paku di kakinya tercabut. Dia turun. Dia cabut tuh salib. Dan dia bertanya, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang bilang tadi? Dengar. Itulah baper. Puji Tuhan, Yesus tidak baper. Tepuk tangan bagi Allah kita. Maaf anak muda, maaf keluarga. Kenapa doa kita tidak mengalami suatu perubahan? Dan jujur saja tidak dijawab oleh Tuhan. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Karena kita selalu terbawa dengan perasaan kita. Suka-sukanya kita, bukan sukanya Tuhan. Ya, orang yang baper, pertama, dari mana kita tahu? Muka. Ada apa tuh muka? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berat mukanya. Betul. Orang tengok langsung berat. Hati-hati saudara. Itu orang yang baper itu selalu mempertahankan kebenaran diri. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Belum tahu saya. Dia aja tidak tahu siapa dia. Apa? Baper. Tetapi untuk kita mengalami terobosan doa, besar kuasanya, lahir dari suatu pengampunan. Dan untuk pengampunan itu dimulai dengan pengakuan. Katakan amin. Buka ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita. Terus. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan tunggu besar. Dari kecil bereskan. Setuju dengan saya, tidak ada yang kebal dosa. Amin. Ya, tapi ketika kita berbuat dosa, cepat minta ampun. Cepat selesaikan. Itu dia doa besar kuasanya. Cepat selesaikan. Jangan lama-lama jadi besar.
Siapapun kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita selesaikan, pasti, tolong dengar ini. Ketika jatuh dalam dosa, cepat kita akui pada Tuhan. Dengar ini, tidak sampai hidup dalam dosa. Tetapi kalau tidak diselesaikan, dia akan sampai meningkat hidup dalam dosa. Mau doa kayak apa? Hah? Kepala di bawah, kaki di atas. Nggak dijawab-jawab. Saudara angkat tangan. Tuh, malaikat bilang apa? Nehi kau. Betul. Ini yang kadang-kadang kita marah. Kok Tuhan gak dijawab? Baper. Ya. Pengampunan itu tanpa syarat. Itu perasaan Kristus. Karena di atas kayu salib, dia nak turun dari salib. Malah Yesus ngomong, ampunilah mereka. Begitu kan? Dia tanpa syarat. Terus kalau kita ngomong gini. Saya Pak sudah mengampuni dia. Tapi ada syarat Pak. Oh baper itu. Cium dulu kaki saya. Saya sudah mengampuni Pak. Tapi ada batasnya Pak. Baper itu. Saya sudah mengampuni Pak. Tapi Pak. Dadanya sampai sudah sesak. Tapi. Saya gak bisa lihat mukanya. Baper. Kenapa mukanya? Enaknya Pak. Baper. Terus tuh batuk. Keluar semua. Roh-roh baper. Betul. Ini besar kuasanya. Saya akan alami satu terobosan yang luar biasa. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kita miliki perasaan Kristus. Suka mengampuni. Amin. Dan rendah hati. Salah satu Petrus tenggelam lagi ketika jalan atas air. Kan ini kan Petrus jalan atas air. Kan gitu. Yesus kan pegang tangannya. Menuju kemana? Ke perahu murid-murid kan. Sementara menuju, kan mendekati murid-murid di perahu. Pasti Petrus dengar. Dengar apa? Teriakan dari teman-temannya. Pasti. Teriaknya begini. Wah, mantap Petrus. Luar biasa Petrus. Terus, jalan terus. Jalan Petrus. Hebat kau bisa jalan atas air. Pasti Petrus dengar itu. Dan pasti Petrus bilang begini. Kau bisa. Tenggelam. Baper. Pasti temannya teriak. Wah, mantap Petrus. Wah, Petrus bisa jalan atas air. Pasti Petrus dengar. Petrus ngomong apa? Coba kamu jalan. Jangan tenggelam. Hati-hati. Kadang-kadang kita berkata, Pak kok kemarin doa dijawab. Kok sekarang kok gak jawab-jawab. Tadi baper, tenggelam. Sombong. Tahu gak sombong? Tuhan tahu kapasitas. Belum siap. Tolong jangan marah Tuhan kalau belum dijawab. Karena Tuhan tahu hatimu belum siap. Minta gadis cantik. Mampu gak beli lipstik? Ngeri loh. Tuh cantik-cantik begitu. Mampu gak beli lipstik kau? Berikut. Mau cowok ganteng. Hah? Sudah siap dah hatimu itu dikuasai kecemburuan. Kenapa? Banyak fans. Karena terlalu ganteng. Ya, sudah siapkan kau tiap hari. Ada di mana? Bunyi sedikit handphone. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Belum siap, sombong, baper. Makanya ini penting, dengar ini firman Tuhan. Katakan kiri kanan, dengar kau. Kapan lagi pembicara marah? Ya, itu membuat Petrus tenggelam. Tapi untung ada pengampunan. Itulah doa yang lahir suatu pengampunan. Ketika, dengar. Ini Petrus belum sampai ke dasar laut, dia tenggelam ini. Dia kan masih begini, masih tenggelam. Lalu Petrus teriak. Nah ini dia doa yang lain dari pengampunan. Petrus teriak, tolong Tuhan ampuni. Naik lagi kan dari peredaran laut. Peredaran apa? Naik lagi. Dan kembali lagi. Petrus jalan di atas air. Mujizat terjadi. Lahir dari suatu pengampunan. Ya, amin amin Bapak Ibu. Saya lihat muka-muka pengampunan di sini. Ya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, Yakobus 5
ayat 19 dan 20. Doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Yakobus 5 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik. 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Catat yang ketiga. Doa yang berfokus pada jiwa-jiwa yang terhilang. Itu dia. Kita kan kadang-kadang berkata begini, boro-boro Pak Pendeta, doain orang lain. Ini loh, belum dijawab-jawab, mau doain orang lain. Nah, itu makanya gak dijawab-jawab. Karena seringkali kita berkata, enak aja, justru pendeta yang doain saya. Justru gembala doain saya. Hamba Tuhan, kok didoain tuh hamba Tuhan. Doain tuh bangsa, doain tuh negara, kota, apalagi. Saya aja belum dijawab, doain orang lain. Sampai capek, putus asa, kecewa dengan Tuhan. Karena doa tidak dijawab-jawab, karena marah-marah begitu. Saudara tahu enggak? Doa itu besar kuasanya. Ketika kita bersyafaat, ketika kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, itu yang membuat percepatan doa pribadimu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ketika kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Itulah Pentakosta yang ketiga. Terjadi tuaian yang besar. Tuaian yang terakhir. Injil diberitakan. Barulah tiba kesudahannya. Ada amin. Jadi mulai sekarang sudah mulai ketemu kan? Doa yang seperti apa? Doa untuk jiwa-jiwa. Siapa itu? Ada terdekat dengan kita, keluarga. Siapa itu? Di kampus kita. Siapa itu? Di sekolah kita. Siapa itu? Di tempat pekerjaan kita. Amin, amin. Siapa itu? Di lingkungan kita. Siapa itu? Di kota kita. Siapa itu? Bangsa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Doa. Fokus pada jiwa-jiwa. Kita kebanyakan diri sendiri. Semuanya berkatiku. Tidak salah. Keluargaku. Tokoku. Usahaku. Pasangan hidupku. Pacarku. Lama-lama kuku Bima dia sebut. Lama-lama kuku Bima. Semuanya kukuku. Nah, pasti. Dan dia lihat orang lain. Kok cepat dijawab, saya enggak. Itulah, terjadi kan? Tapi kalau kita fokus pada jiwa-jiwa yang terhilang. Cepat atau lambat, Tuhan tepat pada waktunya menjawab doa-doa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita ya. Dua lagi ya. Dua lagi ya. Masih sanggup dengar firman? Kalau enggak mau, saudara yang ganti saya. Yang keempat, kembali ke Yakobus 5 ayat 16 bagian B. 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Dari situ kita baca. 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ulang-ulang, 2, 3. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Yang keempat, doa yang lahir dari orang yang hidup dalam kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran. Firman Allah katakan di Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 31. Hiduplah dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita bela kebenaran. Loh, Tuhan Yesus kok dibela? Ulang. Tuhan Yesus kok dibela? Salah. Itu yang membuat kita tidak dijawab. Apanya yang dijawab? Tuhan yang bela kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan yang bela kita. Nah, bagian kita untuk dijawab Tuhan apa? Hidup dalam kebenaran. Titik. Pengampunan. Titik. Sudah itu. Kekudusan. Titik. Tapi tidak bisa. Ada Roh Kudus mampukan kita. Amin. Titik. Jangan pakai koma.
Sama dengan suami istri kalau berantem kan. Ma, saya maafkan. Tapi, ketika tapi ribut lagi itu. Pa, saya ampuni. Tapi apa? Tapi apa? Ribut lagi. Ampuni, titik. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Nggak pakai protes-protes. Hati-hati kita banyak protes Tuhan. Ada satu cerita orang protes Tuhan. Sepanjang jalan protes. Tengok ke belakang, dikejar anjing. Dia lari. Di depan ada pohon. Dia pikir ketika dia naik ke atas pohon, anjing akan lewat. Oh enggak. Anjing berhenti. Anjing tengok ke atas. Yang di atas tengok ke bawah. Antara anjing dan dia tengok menengok. Dia ambil ranting-rantingnya kan. Dipatahin. Lempar. Usir tuh anjing. Tuh anjing gak pergi-pergi. Dia bingung kenapa ini anjing gak pergi-pergi. Tiba-tiba dia sadar, dia ingat. Dia tengok ke atas. Dia ngomong gini ke Tuhan. Tuhan. Gitu aja kok dimasukin ke hati. Hati-hati protes Tuhan. Kan dia marah-marah Tuhan. Kok Tuhan begini. Cabut saja nyawaku. Dikejar anjing. Dia naik ke atas. Nggak lari-lari tuh anjing. Dia sadar, aduh. Jangan-jangan saya salah ngomong sama Tuhan. Tuh dia ngomong. Kok gitu dimasukin ke hati. Hiduplah dalam kebenaran. Contoh siapa? Musa. Siapa Musa? Dekat dengan Tuhan. Siapa Musa? Prosesnya luar biasa. Bahwa orang Israel dan jemaat sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi Musa. Mega church 3 juta satu tempat. Memang banyak sekarang kan gereja-gereja besar. Tapi kan disebut seperti contoh lah GBI kita Gatot Subroto. Disebut 300.000. Tapi kan bukan di satu tempat 300.000 kan. Kan seluruh Indonesia dan dunia. Tapi Musa satu tempat. 3 juta keluar dari Mesir. Menangani 3 juta. Apa nak pusing dia? Saking dia emosi, dia pukul tuh batu kencang-kencang. Kan? Nah ini saya mau cerita. Lihat Musa. Dia tidak bela kebenaran. Ketika Tuhan panggil kepada Musa. Dan ini hati Tuhan cukup berat ini. Karena Tuhan mau bilang begini. Tuhan bilang begini. Mus. Loh kan Musa dekat dengan Tuhan. Nah mungkinlah Tuhan panggil panjang-panjang. Musa bin. Nah pakai panjang-panjang. Musa bin Sakaria. Nah ada langsung. Mus. Tahu enggak jawaban Musa? Ya Abah, ya kan? Dekat kan? Ya Bapa. Bilanglah apa Tuhan? Tuhan bilang, Mus. Apa Tuhan? Mus. Apa Tuhan? Bilanglah. Cepat bilang, sudah mau habis tuh waktu. Bilang. Tuhan bilang begini, Mus. Nak masuk Kanaan ya. Kita baca. Kan tidak ada Musa teriak. Apa? Kan tidak ada. Tuhan tidak tahu siapa saya. Yang panggil saya siapa? Memimpin bangsa ini keras kepala. Musa tidak bilang begitu. Tapi Musa bilang, ya Tuhan, tidak apa-apa. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak mempertahankan kebenaran. Maaf, kadang-kadang kita benar, kita disalahkan. Nggak mudah untuk memberkati orang yang mengutuk kita. Betul? Kok nggak ada amin? Kayak malam kudus sunyi senyap. Betul? Doa yang penuh kuasa itu. Ketika kita hidup dalam kebenaran. Biar Tuhan yang bela kita ya. Musa, dengar. Musa nggak masuk Kanaan. Tapi Musa dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Selama Yesus ada. Ya, di atas gunung yang tinggi ada Musa dan Elia. Luar biasa ya. Ketika Musa mati, mayatnya sampai sekarang tidak ditemukan. Artinya apa? Musa dipromosikan, diangkat Tuhan. Katakan amin. Lihat orang yang hidup dalam kebenaran dipromosikan oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kelima. Terakhir. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14.
Doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Yang kelima, 1, 2, 3. Kalau ada, ayo dengan keras, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Terus, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya apa? Mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Satu sama lain saling membangun. Satu sama lain saling mendoakan. Satu sama lain saling tertawa. Satu sama lain saling membangun. Doa besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Yang kelima, doa yang lahir dari kebersamaan. Amin. Doa yang lahir dari keunitian. Katakan amin. Ya, suami istri satu unity, kuat. Sama-sama naikkan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab. Oh, luar biasa. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Kenapa? Sepakat. Jangan biasakan sendirian, hati-hati. Biasakan bersama-sama, kita kuat. Contoh, kita di gereja, sama-sama kita kan. Tertawa sama-sama, kuat. Coba keluar dari gereja, tertawa sendirian, aneh. Udah habis khotbah. Bangkit berdiri saudara. Sudah berdiri semua, amin. Perhatikan. Oke, saya ulang. Doa itu besar kuasanya. Amin. Tapi doa yang seperti apa? 1, doa yang lahir dari iman. Percaya apa yang kita katakan terjadi dalam nama Yesus. Kenakan pikiran Kristus. Amin. Yang kedua, doa yang lahir dari suatu pengampunan. Miliki perasaan Kristus. Jangan pakai perasaan kita. Ketiga, doa yang lahir, yang berfokus pada jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan fokus kepada diri kita. Fokus kepada orang lain. Itu doa itu besar kuasanya. Katakan amin. Yang keempat, doa itu besar kuasanya. Doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari orang yang hidup dalam kebenaran. Catatannya, jangan bela Tuhan. Biar Tuhan yang bela kita. Amin. Jangan bela Tuhan, Tuhan yang bela kita. Jangan pertahankan kebenaran diri kita. Karena itu standar menurut kita. Tapi hidup dalam kebenaran. Doa yang seperti apa? Besar kuasanya. Yang kelima, doa yang lahir dari keunitian. Di mana ada keunitian, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Katakan amin. Biar pujian ini menjadi doa kita. Haleluya.